selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, balik lagi di podcast Rumah Degiri bersama saya Sila Ivanka. Hari ini saya berada di Desa Sempu ya Pak ya, Desa bersama Sempu. dengan Pak Darselo. Halo Bapak, apa Iya, kabar? baik Mbak Celia. Baik juga hari ini. Nah, hari ini launching River Site ya, rafting di Desa Sempu. Ini pertama kalinya ya Pak ya? Pertama kalinya. Ya, ini kebetulan desanya Sempu, kecamatannya juga Sempu Mbak Celia. Kecamatannya juga Sempu. Iya. Nah, ini siapa yang menginisiasi dibukanya rafting yang ada di Desa Sempu ini? Saya Bapak sendiri? Saya bersama kawan-kawan tentunya ya. Oke, awalnya tuh gimana ceritanya? Ya, awalnya kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin sudah beberapa lama sebetulnya. Karena melihat Sungai Setel ini airnya bersih, memungkinkan untuk ini destinasi wisata, tentunya Arum Jeram ya, yang di situ. Iya. Ya, dari hasil kita diskusi-diskusi dengan teman-teman, bagaimana nih ya, bagaimana gitu ya. Akhirnya hari ini kalau kita melakukan adalah tindakan hari ini, besok harapan. Kalau kita tidak bertindak hari ini, besok nggak ada harapan. Ayo bertindak gitu aja. Oh ya, langsung jalan gitu ya. Iya. Soalnya sayang ya kalau misalnya sungai yang indah, sungai yang jernih, airnya tidak dimanfaatkan dengan baik ya tentunya. Iya. Takutnya nanti kedepannya malah rusak, tercemar dengan hal-hal yang kita tidak inginkan ya Pak ya. Benar? Betul Mbak Celia. Ini langkah awal. Tentunya nanti ada efek berantai gitu Mbak Celia ya. Dengan nanti untuk Arum Jeram, tentunya kebersihan itu menjadi salah satu efek juga dari Arum Jeram itu. Sungai kan harus bersih, itu Mbak Iya. Celia. Itu. Terus kita juga tentang debit airnya. Tentunya tetap harus kita jaga. Nantinya kita bersama kawan-kawan ya, itu juga mau mengadakan barangkali untuk merawat debit air, kita menanam bambu atau bagaimana. Berarti ada edukasi untuk masyarakat di sekitar ini ya? Betul sekali. Kita juga sudah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Sempu. Tidak hanya Desa Sempu loh, Kecamatan Sempu. Kecamatan Sempu Iya. ya? Untuk ikut serta kayak gitu? Ikut serta nanti untuk perawatannya, sungainya dan sebagainya itu. Karena ini kan bakal menjadi ikonnya Sempu ya setelah ini. Betul sekali Mbak Celia. Karena nanti kan kalau orang-orang datang ke Banyuwangi, bisa nih rafting tempat baru di Banyuwangi yaitu di Desa Sempu gitu kan. Ini bakal menjadi ikon tersendiri. Tersendiri, buat betul. Sempu. Nah, untuk warga sekitar sini apakah mendukung dengan adanya dibukanya rafting di Desa Sempu ini? Tentunya saya mengawali juga komunikasi dengan beberapa masyarakat. Ya. Ya, terkait mau adanya rafting ini. Ya mulai dari kepala desa juga, ya, dari kami tuanya juga, terus dari ini Karang Taruna juga kita libatkan di sini pemuda-pemuda Karang Taruna untuk nanti menjadi skipernya, menjadi volunteernya gitu, Untuk ikut serta. untuk ikut serta. Kenapa pengen dilibatkan? Kenapa nggak pengen jalan sendiri aja? Kan kalau misalnya kita mikir ya jalan sendiri berarti kan penghasilannya harus sendiri kayak gitu misalnya, ataupun nanti kalau jalan sendiri itu tidak perlu ribet lah, terlalu banyak orang. Kenapa pengen melibatkan warga sekitar, melibatkan orang-orang Karang Taruna, melibatkan masyarakat sekitar dan juga pemerintahan desa sekitar? Kenapa seperti itu? Karena gini Mbak Celia ya, kita merasa juga butuh kepedulian mereka, dan kita juga butuh nanti ini destinasi wisata itu tidak satu tempat misalnya di sini. Ya, kita berbicara tentang wisata terpadu. Jadi ada beberapa destinasi, tetapi mereka ada komunikasi dengan kita juga nantinya tentang spot unggulannya gitu. Tentunya beda karena ada komunikasi. Jadi tidak ada saingan, tetapi ada kerjasama yang baik. Itu harapan Oke. kita. Jadi harapannya adalah kerjasama masyarakat Sempu untuk sama-sama menggencotkan wisata. Ya. Iya. Berarti ini merupakan salah satu gencotan wisata, desa wisata di Sempu ya? Sempu, ya. Oke. Selama ini ada apa aja sih di Desa Sempu ini mungkin yang belum dikenal banyak sama orang, dikenal sama warga Banyuwangi khususnya? Oh ya, kalau untuk destinasi wisata ada ya, saya juga ngelola, Ya. namanya Taman Spiritual Watu Perahu. Oke. Ya, desanya Jambiwangi tapi kecamatannya juga Sempu. Di sana juga ada namanya Watu Gedek, terus ada Waduk Wangi, terus ada lagi terjun yang masih dibangun ya sekarang ini, Arboretum juga ada, gitu. Ya, pengennya kita membangun komunikasi, itu bagaimana memahami wisata, bagaimana bisa bekerja bersama-sama untuk ini di Kecamatan Sempu ini terkenal ya, minimalnya dikenal sampai tingkat nasional, itu harapan saya Mbak.
Oke, siap. Nanti kan setelah ini kan kalau misalnya pembukaan tempat wisata pasti akan menggait UMKM lokal. Betul. Nah, bentuk kerjasama yang akan dilakuin apa nih? Apakah sudah menggait UMKM apa yang ada khususnya yang ada di Desa Sempu? Sementara masih dalam tingkat komunikasi saja ya. Oke. Kita juga memandang dari perspektif ekonomi masyarakat sekitar. Iya. Ya, teman-teman sudah mendiskusikan itu, juga sudah berbicara banyak dengan kepala desa yang ada di sini. Itu. Sementara masih langkah komunikasi masih. Oke, masih langkah komunikasi dan harapan kita ke depannya ya tercapai ya Tercapai, apa yang iya, diinginkan iya. semuanya. Oke, kalau kita bahas lagi nih terkait dengan raftingnya di Desa Sempu ini, yang buat menarik apa selain airnya jernih? Selain Airnya jernih, view-nya. view-nya. Ya, karena kita melalui hutan ya. Udaranya segar tentunya ya. Sistem imun kita bahagia dan menghirup udara yang segar itu tentunya kan baik gitu Mbak Iya, Celia ya. benar. Berapa lama nih kalau misalnya dari atas sampai tempat finish kalau misalnya kita rafting? Yang long trip itu bisa 3,5 jam. 3,5 jam? Ya, yang middle trip itu 2 jam. Ya, yang short trip 1 jam. Sudah nyampe. Finishnya di sini, Riverside. Finishnya di sini? Iya, Riverside Cafe. Ini nanti didampingi sama yang ahli-ahli khususnya? Tentunya, kita bekerja sama dengan Bos Pro. Ya, mereka yang skipernya itu sudah terlatih. Mereka sudah sekian tahun ya menerjuni di dunia rafting ini tentunya. Dan mereka bersertifikat. Bersertifikat. Jadi aman lah ya kalau aman, mau rafting sangat di aman. sini sangat aman kayak gitu. Iya. Mumpung tempat baru ya. Iya. Nggak ada, belum banyak yang datang ke sini. Boleh nih kita mengawali khususnya anak-anak muda mungkin yang lagi nonton hari ini yang suka banget sama namanya rafting, yang suka banget sama arum jeram. Bisa nih ke Desa Sempu ya. Tempatnya bagus pokoknya. Dijamin nih sama Pak Darsello. Pasti. Pasti itu. Oke, tadi saya lihat di sini Pak Sony kan juga datang. Iya. Nah, Pak Sony kan juga salah satu tempat kelahirannya ya di Genteng sini ya. Bagaimana dari Pak Sony sendiri melihat inisiasi dari Pak Darsello, dari orang masyarakat sini untuk membuat tempat rafting di Genteng? Di Genteng ini ya. Kalau tanggapannya Pak Sony sendiri sangat baik ya. Itu. Bagi saya kan Pak Sony ini anggota dewan yang betul-betul merakyat gitu loh ya. Merakyatnya gimana? Ya kita rakyat-rakyat ini ya, aspirasinya apa aja diajak ngobrol, selalu ada waktu kalau ada waktu gitu. Jadi inisiatif kita ini ya ngomong garis besarnya bagaimana? Ya siap saya dukung gitu. Itu Mbak Celia. Iya, sangat merakyat ya Bapak Sony. Betul, luar biasa. Apalagi ini salah satu tempat kelahirannya ya. Iya. Pasti dia pengen banget, Pak Sony pengen banget kalau misalnya tempat Desa Sempu ini, Genteng ini bisa jadi salah satu desa wisata ke depannya ya. Siap. Tahun depan bisa nih masuk 50 desa wisata, anugerah desa wisata nanti. Amin. Itu harapan itu. Harapannya, selain itu harapannya ada apa lagi nih? Ya, harapannya ini ada kesinergikan ini ya tentang perawatan lingkungan tentunya itu dari perspektif ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sini juga banyak UMKM yang nanti bisa hidup tentunya. Iya, ya, benar. Seperti itu, Mbak. Soalnya kan di mana ada tempat wisata, pasti di situ ada UMKM yang betul mendapatkan sekali. penghasilan. Betul gitu. sekali. Ya. Jadi sekarang gimana cara kita ngebantu masyarakat ya gitu caranya ya? Iya, betul sekali. Dengan membuat sebuah destinasi wisata baru, wisata alam khususnya. Karena sekarang yang lagi digencar-gencar wisata alam. Ya, betul. Pak Darsello suka berwisata di mana aja nih? Oh, banyak tempat saya. Banyak tempat itu. Nah, jadi karena ada mindset di pikiran saya ya, suka dengan wisata, saya selalu kalau di tempat wisata itu juga lihat, oh ini begini, ini begini gitu. Saya juga ngobrol-ngobrol sama teman yang mereka banyak temanku juga itu penggagas wisata, owner wisata dan sebagainya gitu. Itu. Tak lepas juga saya melihat ini mungkin panggilan hati ya, ada warung-warung yaitu UMKM yang jalan itu. Untuk peserta. Iya, gitu. tadinya nggak ada menjadi ada, ekonomi mereka bertambah ya. Iya, benar. Jadi ini salah satu bentuk kita untuk membantu pemulihan ekonomi ya. Apalagi setelah terdampak COVID-19. Aduh. Sekali. Sebenarnya ide untuk membuat tempat rafting ini apakah sudah dari dulu atau baru-baru nih mendapatkan idenya? Kalau idenya sebetulnya dari dulu. Dari dulu? Ya, dari dulu. Sebelum COVID? Sebelum COVID. Ya, kalau sebelum COVID barangkali. Memang kita kan perlu kerjasama dengan para ahlinya ya tentunya ya. Mereka yang mengenal betul bagaimana itu rafting ya. Banyak peraturan-peraturan yang harus kita lalui di situ ya. Dan kita harus mengenali betul karakter sungai
Iya, arusnya. arusnya gitu. Sehingga aman ya kalau yang Iya. di sini juga. Setelah kita merasa mantap, baru kita merasa di situ sudah sedikit banyak sudah banyak pengetahuan, baru kita laksanakan ini. Laksanakan. Kalau Pak Darselo sendiri udah berapa kali ngerafting di sini? Rafting barangkali lebih dari 7 kali. Lebih dari 7 kali. Iya. Saking senengnya gitu ya. Selain saking senengnya, ya itu tadi saya pengen tahu bagaimana Alurnya. alurnya itu harus saya tahu bener gitu. Sayang sekali hari ini saya nggak bisa rafting di sini ya. Next, pokoknya saya harus datang Siap. ke sini. Ini tantangan untuk Mbak Celia ya. Benar, nantinya. benar main-main air di sini ya. Arusnya bagus banget tadi aku lihat dari bawah. Bagus gitu. Bahkan ini dari tadi Ketua Faji ya, dia bilang ini untuk Banyuwangi terbaik di sini arusnya. Terbaik. Wah, kita berikan apresiasi dulu untuk Desa Sempu. Wah, luar biasa sekali. Nanti ke depannya orang-orang yang suka rafting pada datang ke sini semua nanti ya. Amin. Harapan. Harapannya seperti itu. Kira-kira dari Pak Darselo sendiri mungkin buat masyarakat, buat orang turisme yang suka datang berwisata, yang sekiranya menurut Pak Darselo tuh kalau misalnya berwisata ataupun datang ke tempat wisata kayak rafting, nggak boleh buang sampah sembarangan atau harus menjaga atau gimana, boleh nih disampaikan ke teman-teman. Oke. Ya nanti untuk wisatawan ya, itu terutama untuk kebersihan, kita menyiapkan tempat-tempat sampah juga kita siapkan betul ya. Selain dari petugas, bagaimana kita membangun mindset kesadaran tentang kebersihan lingkungan itu tentunya. Jadi Ya. mau berwisata harus bahu menjaga ya. Iya. Soalnya di sini kan sampah kita yang buang sendiri, bener Iya, kan? betul Ya, sekali. Walaupun misalnya masih ada tetap petugasnya, tapi kesadaran kita untuk Oh iya menjaga. nih Mbak Celia, saya tambahkan ya. Ini Oke. kemarin untuk lomba sekabupaten Sungai Setel ini terbersih nomor 1. Wah, terbersih nomor 1. Iya. Berarti masyarakat di sini perlu diapresiasi banget Betul ya. sekali, Untuk betul menjaga sekali. lingkungannya. Biasanya Iya. kalau sungai-sungai apalagi sebelum dipakai tempat rafting biasanya banyak yang buang sampah di sana. Betul, ya. Mulai sekarang juga kemarin ya kita mencoba rafting itu dengan beberapa teman, itu kesadaran masyarakat semakin bertambah gitu. Bahkan mereka banyak yang foto-foto atau tempatnya mereka dilalui itu mereka suka banget gitu loh. Dari ini walaupun secara tidak langsung membuat mereka sadar bahwa keindahan kebersihan lingkungan itu penting. Nomor 1. Iya. Berarti nggak boleh buang sampah di sungai. Iya. Karena sungai bisa jadi salah satu tempat wisata seperti yang dilakukan sama Pak Darselo dan Siap. juga teman-teman dan rekan-rekannya. Siap, Kayak siap. gitu. Nah, mungkin sungai-sungai yang saat ini masih bermasalah, masih ada sampah-sampah dan sebagainya, mulai kita jaga, mulai dari sini. Karena menjaga kebersihan bersama itu bisa jadi salah satu tempat wisata baru. Wisata baru. Kedepannya Siap. pengen ada tempat wisata apa lagi nih di Desa Sempu ini? Di Desa Sempu nanti juga ada tempat outbound-nya. Oh, tempat outbound. Sudah kita Oke. gagas dengan sahabat-sahabat Pok Darwis di sini. Oke. Saya juga terlibat di dalamnya. Itu ada outbound-nya, nanti ada flying fox-nya mungkin terpanjang di Banyuwangi Wah. ini. Pengen ya, nanti diundang ya. Pasti selalu Nanti ini, kita Mbak liput Sela. lagi kalau misalnya udah siap Flying Fox-nya di sini. Iya. Soalnya beberapa banyak yang tutup ya Flying Fox di Betul, Banyuwangi. ya. Karena nanti ada varian juga di situ, ada tabing. Tabing. Ya, tabing yang 2 orang itu. Kita Oh, iya. ikut seperti di Bali. Oh iya. Ya, gambaran persisnya saya ngikut tabing-tabing yang ada di Bali. Oke, Iya. jadi kalau bosan misalnya Flying Fox di Bali, bisa langsung ke Desa Sempu di Banyuwangi ya kan? Siap. Oke, kita tunggu. Ini kira-kira kapan nih? Bisa di-spill dulu Mungkin tahun depan. tahun depan tentunya, Oke, tahun tahun depannya. depan. Tapi sudah kita diskusikan bersama Sudah. sahabat-sahabat, bersama Pok Darwis, bersama desa juga kita diskusikan. Tinggal eksekusi sebetulnya. Berarti Pak Darwis sendiri turut andil ya dari semua Iya. kegiatan ini? Kalau di sini enggak, yang kita ikut andil di Pok Darwisnya. Oh, Iya, oke. seperti itu. Jadi apa ya, kolaborasi kerjasama dari Pak Darselo, rekan-rekan dari Pak Darselo dan juga masyarakat sekitar, Masyarakat. Pak Darwis, pemerintahan yang sangat luar biasa Iya. sehingga Desa Sempu ini bisa menggenjot menjadi desa wisata baru Iya, ya, betul. yang ada di Banyuwangi dengan tempat-tempat atau destinasi-destinasi wisata yang unik, bagus, dan yang nggak kalah beda sama desa-desa wisata Desa-desa yang lain, wisata ya. yang lain. Oke. Terima kasih Pak Darselo sudah menemani saya pada hari ini untuk bercerita banyak terkait dengan rafting, untuk bercerita banyak terkait dengan desa wisata yang ada di Sempu. Next kita ketemu lagi di Flying Fox ya. Siap, terima kasih Mbak Celia, terima Oke, kasih. terima kasih kembali atas waktunya. Nanti saya mau nyoba, pengen nyoba Wajib, raftingnya. kayaknya wajib itu. Ya, nanti yang pengen juga bisa langsung datang ke Desa Sempu. Murah nggak Pak?
Murah ya? Murah, terjangkau lah gitu sih. Terjangkau, harganya banget, terjangkau. terjangkau banget itu. Terjangkau banget, jadi nggak usah mikirin soal budget. Di sini harganya terjangkau, tempatnya bagus. Pasti nggak bakal buat kalian nggak bakal buat kalian kecewa deh datang ke Desa Sempu. Oke. Ya. Sekian podcast Rumah Giri bersama saya Sela Ivanka dan Pak Darselo. Darselo. Saksikan terus podcast Rumah Giri setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol like. Saya Sela Ivanka undur diri dan terima kasih.